Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Yunda Melki dengan NIM 2314010267. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Zulheldi MAG dan Ibu Santika Fortuna Ihsan MAG. Baiklah, di sini saya akan membacakan Quran Surah Luqman ayat 16 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sukhratin aw fis samawati aw fil ardi bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa qasid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Artinya yaitu Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tafsiran Quran Surah Luqman ayat 16 sampai 19. Menurut Ibnu Katsir, Luqman mengajarkan kepada anaknya bahwa sekecil apapun perbuatan, baik atau buruk, pasti diketahui oleh Allah dan akan diberikan balasan. Perumpamaan biji sawi menunjukkan hal yang sangat kecil dan tersembunyi, namun tetap berada dalam pengetahuan Allah. Ayat ini mengandung perintah untuk memperbaiki diri dengan sholat dan memperbaiki masyarakat dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Juga disuruh bersabar atas gangguan, karena siapapun yang menyuruh pada kebaikan pasti akan menghadapi ujian. Dan ini merupakan larangan untuk bersikap sombong terhadap orang lain, baik dalam ucapan maupun perbuatan, termasuk cara berjalan yang menunjukkan keangkuhan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan relevansi Quran Surah Luqman ayat 16 sampai 19 dengan pendidikan. Yang pertama itu pada ayat 16, pendidikan kesadaran moral dan spiritual. Ayat ini menanamkan nilai takwa dan kejujuran bahwa Allah Maha mengetahui sekecil apapun amal seseorang. Dalam konteks pendidikan, ini mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan, bahkan saat tidak diawasi, membentuk integritas dan kejujuran akademik, misalnya dalam ujian atau tugas. Selanjutnya pada ayat ke-17 relevansinya yaitu pendidikan ibadah dan akhlak sosial, mengajarkan pentingnya sholat sebagai landasan spiritual peserta didik, mendorong keterlibatan siswa dalam aktivitas positif dan sosial, seperti memberi contoh yang baik, saling menasihati dalam kebaikan, dan tidak membiarkan kemungkaran, melatih kesabaran dan keteguhan hati, terutama dalam menghadapi kesulitan belajar atau konflik sosial. Selanjutnya itu relevansinya pada ayat yang ke-18.
menanamkan nilai kesopanan, rendah hati, dan etika sosial, melatih siswa agar tidak bersikap arogan, menghargai teman, guru, dan lingkungan sekitarnya, mendorong pembentukan pribadi yang empatik dan inklusif, yang sangat penting dalam pendidikan karakter. Selanjutnya relevansinya pada ayat ke-19, yaitu mengajarkan kesederhanaan, ketenangan, dan kelembutan dalam bersikap dan berbicara, mendorong sikap santun, disiplin, dan kontrol diri, yang merupakan soft skill penting dalam kehidupan dan dunia pendidikan, membentuk siswa yang beretika dalam berkomunikasi, baik lisan maupun non-lisan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.